akan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena cinta dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Anak Allah, dia yang menyembuhkan kita. Amin. Kita naikkan pujian selanjutnya. Allah, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita boleh mempunyai kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku benar selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kiranya hidup kita bisa untuk melayani Tuhan,
supaya hidup ini bisa jadi berkat buat family, ya. Puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa selama pandemi Allah peduli, Allah mengerti, ya, dalam hidup ini. Jadi kita percaya bahwa Tuhan selalu mengerti, selalu peduli. Haleluya. Banyak perkara. Haleluya. Allah mengerti, kita nyanyikan pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada suatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Benar Tuhan, Engkau peduli buat kami. Terima kasih. Biarlah ibadah hari ini Tuhan, semua jemaat-Mu, semua umat-Mu kembali mendekatkan diri kepada Engkau yang mempunyai kuasa langit dan bumi. Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau akan mengerti bangsa Indonesia, mengerti umat-Mu, mengerti bangsa-bangsa lain. Makasih Tuhan, biarlah kiranya puji-pujian ini menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Kau terus urapi kami untuk acara selanjutnya. Makasih Bapa, Kau sungguh baik buat kami. Pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Saya kembalikan kepada Cia. Haleluya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa, family.
Bapa kami yang baik, izinkan kami bersyukur atas ibadah yang masih boleh kami nikmati hari ini. Dan sebentar kalau kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami memohon, mari Roh Kudus pakai hamba-Mu menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berkati setiap kami. Garap pikiran kami, hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan, benih itu boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak sekedar jadi pengetahuan, tidak sekedar jadi kesadaran, namun boleh menjadi perbuatan nyata. Berkati setiap kami, hamba-Mu berserah, Roh Kudus yang beracara, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua sama-sama katakan, amin. Shalom family. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ya. Sebentar. Baik. Senang sekali bisa kembali beribadah dan melayani family semua hari ini. Nah, di sepanjang bulan Agustus, bagaimana sudah sering diumumkan, kita akan sama-sama membahas tentang diakonia. Dan terkhusus soal minggu ini, tema yang diberikan kepada saya adalah siapakah sesamaku manusia. Dan kalau temanya ini, mau tidak mau kita harus membahas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Karena pertanyaan ini dilontarkan di dalam teks yang secara khusus bicara soal orang Samaria yang baik hati. Jadi, mari ambil Alkitab kita dan kita buka bersama-sama di Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Dan kitab Lukas akan menjadi kitab utama yang akan dipakai di khotbah ini. Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-29. Ini berbicara soal perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, kisah ini dibuka dengan seorang ahli Taurat yang datang ingin mencoba Yesus. Ayat 25 menulis, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Karena yang bertanya adalah seorang ahli Taurat, maka Yesus bertanya balik. Dengan ini pertanyaan yang cocok dengan profesi ahli Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Apa intinya hukum Taurat? Hai ahli Taurat. And surprisingly, ahli Taurat ini rupanya benar-benar legit ahli Taurat. Karena biasanya orang-orang yang datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus, pengetahuannya dangkal. Tapi bukan orang ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini betul-betul paham isinya Taurat. Sehingga jawaban orang ini adalah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawabannya benar, dan kebenaran ini dikonfirmasi oleh Sang Firman sendiri. Benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Sampai di titik ini, semuanya baik-baik saja. Pertanyaan dilontarkan, jawaban diberikan, semuanya benar. Tapi karena ahli Taurat ini punya motivasi ingin mencoba Yesus, dia melangkah lebih jauh. Di ayat 29 dia bertanya balik. Tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Now, this is mind-boggling. Saya tidak tahu kenapa si ahli Taurat berpikir ini adalah pertanyaan pintar yang dapat menjebak Yesus. Namun satu hal yang pasti, pertanyaan ini penuh dengan prejudis dan penghakiman. Esensi dari pertanyaan jebakan ini adalah kebencian. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa kasih adalah perintah yang pertama dan utama. Itu adalah isinya hukum Taurat. Itu adalah cara memperoleh hidup yang kekal. Dan secara spesifik kasih yang dimaksudkan adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan karena ini inti Taurat, dan karena dia ahli Taurat, dia tahu bahwa dia tidak bisa merevisi perintah ini. Jadi dia tidak berargumentasi tentang perintahnya, yang dia argumentasikan adalah kriteria perintahnya. Kalau perintahnya tidak bisa diubah, maka siapa yang layak menerima kasih itu yang bisa diubah? Tentu kita harus mengasihi semua orang, tapi tidak semuanya orang kan? Tentu kita harus mengasihi semua manusia, tapi ada dong orang-orang yang tidak layak disebut manusia. Ini adalah cara berpikir yang tidak terfikir saking jahatnya. Jelas-jelas kasih kepada sesama manusia, tapi yang dibantah bukan kasihnya, tapi siapa yang disebut manusia di sini? Ada dong Tuhan, ada dong guru, seseorang yang sebegitu berdosanya, sebegitu tidak kudusnya, sampai dia tidak layak terima kasih Allah. Tentu kasih Allah bersyarat dong guru, atau dengan kata lain,
Setuju, kasih adalah perintah utama. Tapi ada dong yang tidak layak dikasihi. Ada dong yang bahkan tidak layak masuk ke dalam hitungan manusia. Dan siapa sih sebenarnya yang ada di dalam benak ahli Taurat ini begitu dia ngomongin ini? Siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak layak dikasihi ini? Kalau kita melihat ke depan kepada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Samaria, jelas yang dimaksud oleh ahli Taurat ini sebagai orang yang tidak masuk ke dalam hitungan manusia adalah orang Samaria. Dan Yesus paham sekali kebencian orang Israel atau orang Yehuda terhadap orang Samaria. Kenapa? Karena di pasal sebelumnya, pasal 9, kebencian terhadap orang Samaria sudah ditunjukkan oleh murid-murid Yesus. Jadi orang terdekat Yesus itu sudah menunjukkan kebencian kepada orang Samaria. Lukas 9 bilang begini. Ayat 51-52 menjelaskan bahwa suatu hari Yesus itu sedang dalam perjalanan mau ke Yerusalem. Karena perjalanan jauh, dia harus melewati desa yang isinya orang Samaria. Nah, karena biasanya selalu ada kerumunan orang banyak mengikuti Yesus, berdesak-desakan untuk mendengar pengajaran dan menerima mujizat, maka Yesus terlebih dahulu mengutus beberapa orang murid untuk menyiapkan makanan dan penginapan. Awalnya semua baik begitu ya. Datanglah murid-murid ini ke desa ini, lalu mempersiapkan. Tapi begitu orang Samaria tahu bahwa rombongan yang sedang dipersiapkan ini rupanya mau ke Yerusalem, langsung ditolak sama orang Samaria. Ayat 53 bilang gini, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi Yesus ditolak bukan karena pribadinya, bukan karena pengajarannya, tapi karena destinasi perjalanannya Yerusalem. Bagaimana caranya seseorang ditolak hanya karena tujuan perjalanannya? Sebegitu dalamnya kebencian antara Yerusalem dan Samaria ini rupanya. Tapi yang menarik adalah respon para rasul di ayat berikutnya. Karena di ayat 54, ditulis oleh Lukas, kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes, si Boanerges yang memang selalu meledak-ledak itu, melihat dan berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Turns out, penolakan ini bersambut. Ternyata bukan hanya Samaria yang benci Yerusalem, ternyata Yerusalem juga benci Samaria. Dan respon Yohanes dan Yakobus ini, api turun dari langit membinasakan mereka ini, itu menunjukkan banyak sekali kesalahan. Pertama, mereka sombong. Mereka pikir kuasa Tuhan bisa dipakai untuk memuaskan semua keinginan mereka, termasuk keinginan yang digerakkan oleh kebencian. Ini adalah tipikal manusia yang berpikir dia ekstra dekat dengan Tuhan, melebihi semua yang lain, sehingga dia punya ekstra kekudusan yang lebih untuk menghakimi dan menghukum yang lain. Maukah Tuhan, engkau meminta supaya betul-betul api turun dari langit? Dan kesalahan kedua adalah mereka berpikir mereka ada di pihak yang benar. Ini adalah tipikal selumbar di mata orang, tapi balok di mata sendiri tidak kelihatan. Tanpa terlebih dahulu mengecek hati mereka, mereka sudah bilang, oke, dia salah, dia layak dihukum dengan jenis amarah Allah yang api turun dari langit. Dan ketiga, how can this be fair? Bagaimana caranya penolakan dibalas dengan pembinasaan? Kamu tidak diizinkan menginap, balasannya adalah api dari langit. How can this be fair? Cengelinya di mana? Respon ini jelas berlebihan. Dan respon pembalasan yang berlebihan ini itu mengingatkan kita akan responnya Lamek, keturunan Kain yang berdosa di Kejadian 4 ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini jelas respon berlebihan, respon yang justru menunjukkan keberdosaan murid-murid Yesus. Dan keempat, kesalahan yang paling besar dari respon murid-murid Yesus adalah absennya kasih. Sama seperti si ahli Taurat di Lukas 10, para murid di momen kebencian sudah tidak lagi melihat orang Samaria sebagai sesama yang layak dikasihi. Di dalam momen kebencian, para murid sudah melihat orang Samaria yang menolak mereka bukan lagi golongan manusia yang layak dikasihi, tetapi mungkin jenis mamalia yang layak dibinasakan dengan api dari langit. Itulah sebabnya kenapa respon di ayat 55-56, Yesus bilang, ia berpaling, menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, respon kebencian para rasul ini itu ironis. Kenapa ironis? Karena mereka adalah murid Yesus.
Mereka tahu persis bahwa kasih penerimaan adalah esensi dari pelayanan Yesus. Mereka tahu persis bahwa gurunya datang justru untuk menolong mereka yang sakit. Karena sebelum Lukas 9, di Lukas 5, Yesus telah bilang mission statement-nya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini adalah mission statement-nya Yesus. Dan para murid tahu persis sama hal ini. Bahwa yang Yesus bawa adalah kasih penerimaan, adalah pemulihan. Dan siapa orang sakit yang pertama kali diterima dan ditolong Yesus? Ya para murid. Mereka adalah orang pertama yang merasakan kasih penerimaan. Dan lebih dari itu, para murid ini tahu rasanya didiskriminasi first hand. Kenapa? Karena di Lukas 7, sebelum Lukas 9, orang Farisi telah menjuluki mereka pelahap, peminum, sahabat, pemungut cukai, dan orang berdosa. Dia sudah tahu kebenaran, dia yang pertama kali menerima kasih penerimaan, dia yang tahu rasanya diskriminasi first hand, tapi di Lukas 9, dia langsung lupa semuanya, dan mereka melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan orang Farisi terhadap mereka. And this is a big issue. Sebab rupanya mentalitas us versus them, kami lawan kamu, kita terpisah, itu benar-benar bisa berakar begitu dalam, tidak tersentuh oleh spiritualitas. Dan inilah yang ditunjukkan oleh si ahli Taurat di pasal 10. Dia adalah ahli Taurat yang tahu kebenaran Taurat secara mendalam. Tapi somehow kebenaran yang dia tahu tidak mampu mengubah kebenciannya kepada orang Samaria. Dan menarik bahwa di dalam Lukas 10 ayat 27, Lukas itu sengaja menekankan bahwa yang bilang kasihilah Tuhan itu adalah si ahli Taurat ini. Kalau kita bandingkan dengan Matius dan Markus, kelihatan bedanya. Sebab di Matius dan Markus, yang bilang kasihilah atau hukum yang terutama itu Yesus. Yesus yang jawab, ini yang pertama dan terutama. Tetapi di Lukas, dengan sengaja Lukas balik dan bilang, orang ini, ahli Taurat ini yang bisa menjawab apa perintah yang pertama dan utama, apa intinya Taurat. Kesengajaan Lukas ini jelas untuk meng-highlight kesalahan si ahli Taurat. Bahwa kamu yang jawab, tapi kamu tidak mampu melakukan jawabanmu. Nah, mentalitas us versus them ini, inilah yang menjadikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati penting sekali untuk disampaikan oleh Yesus. Di ayat 30, Yesus bilang begini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan. Nah, sampai sejauh ini, kelihatan bahwa perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu berparalel sekali dengan Lukas 9, kejadian murid-murid yang meminta api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria. Tetapi bedanya di Lukas 10, Lukas 9 ini diputar atau diterbalikkan. Kalau di Lukas 9, rombongan hendak pergi ke Yerusalem. Di Lukas 10, orang Yehuda ini keluar dari Yerusalem. Kalau di Lukas 9 rombongan Yesus yang ditolak oleh orang Samaria, di sini orang Samaria adalah satu-satunya yang tidak menolak untuk menolong. Kalau di Lukas 9, kesan yang paling kuat muncul adalah penghukuman api dari langit. Di sini kesan utamanya adalah belas kasihan. Nah, paralel yang terbalik antara Lukas 9 dan Lukas 10 ini jelas menunjukkan bahwa rupanya tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan ini bukan hanya untuk si ahli Taurat, tapi juga untuk mengajar murid-muridnya. Tujuan Yesus bukan sekedar membuka pikiran si ahli Taurat, tapi membuka pikiran murid-muridnya, karena rupanya kebencian yang sama juga dimiliki oleh murid-muridnya. Dan ada dua tokoh yang diangkat di sini selain si ahli Taurat, imam dan seorang Lewi.
Nah, ini adalah cara yang berbeda untuk menunjuk kepada orang yang sama. Kenapa? Ya karena imam pasti dari kaum Lewi. Dan si ahli Taurat ini jelas adalah seorang imam. Kenapa? Karena ahli Taurat dilatih khusus di dalam keimaman untuk mengajar di sinagog. Jadi ahli Taurat, imam, dan Lewi adalah orang yang sama. Tapi menggunakan cara yang berbeda untuk menunjuk kepada orang yang sama. Clear sekali Yesus sedang menyinggung si ahli Taurat. Jadi, hai ahli Taurat, dalam perumpamaanku ini, siapa yang tidak menolong orang Yehuda? Kamu yang tidak menolong orang Yehuda. Sebab siapa imam di sini, siapa Lewi di sini? Kamu. Kamu yang berani bertanya pertanyaan kebencian, siapa sesamaku manusia, Tuhan? Itu yang tidak menolong. Orang yang sudah membedakan dalam hatinya, dia golonganku, dia bukan golonganku, dia sesamaku, dia bukan sesamaku, dia manusia, dia bukan manusia, tidak akan mungkin tergerak untuk menolong mayat yang sudah setengah mati di pinggir jalan. Makanya kamu dari seberang jalan melewati. Lalu berikutnya ayat 34 dan 35 mencatat, orang Samaria ini pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ada lagi-lagi tema yang konstan di sini. Merawatnya, rawatlah ia, membalut luka-luka, menyirami dengan minyak dan anggur. Ini jelas penggambaran seorang tabib. Dan kalau kita kembali ke Lukas 5 kepada mission statement Yesus, bahwa bahwa Yesus datang sebagai tabib untuk menyembuhkan orang sakit, memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat, maka jelas di Lukas 10 dalam perumpamaan ini, Yesus sedang menyamakan dirinya sendiri dengan orang Samaria. Siapa orang Samaria ini? Ya tabib. Dan siapa tabib? Yesus. Jadi Yesus sedang menyamakan dirinya dengan orang yang paling dibenci si ahli Taurat dan para murid. Kalau kamu sebenci itu dengan orang Samaria, kamu benci sama aku. Dan ini lagi-lagi refer kepada perintah pertama dan utama. Kasihilah Allah dan kasihlah sesamamu manusia. Karena perintah ini sejajar, begitu kamu tidak mengasihi sesamamu manusia termasuk orang Samaria, kamu pun tidak sedang mengasihi Allah. Dan siapa Allah, yaitu Yesus menyamakan dirinya di sini dengan orang yang paling kamu benci. Nah, kenapa dalam perumpamaan Yesus orang Samaria digambarkan sebagai orang yang aktif mengasihi, orang yang menunjukkan belas kasihan? Karena Yesus bisa saja mengubah ceritanya menjadi orang Samaria yang dirampok, lalu ada imam Lewi yang cukup berbesar hati untuk menolong musuh bebuyutan ini. Nah, kenapa tidak cerita ini yang dipakai? Karena tentu cerita ini akan menggugah pendengar kan. Oh ya, benar ya, kita harus berbelas kasih ya. Sekalipun sama orang Samaria, karena kita imam Lewi, kita harus berbelas kasih. Tapi kenapa tidak cerita ini yang dipakai? Nah, betul sih bahwa cerita model begini bisa menggugah hati imam Lewi dan si ahli Taurat, tetapi cerita ini tidak mampu mengkoreksi kebencian yang dimiliki ahli Taurat dan murid-murid Yesus. Karena sekalipun cerita ini mampu menggugah, tetap dalam cerita model begini, si imam Lewi akan tetap melihat dirinya sebagai pihak yang benar. Saya subjek pemberi kasih, orang Samaria adalah objek penerima kasih. Samaria tetap di bawah. Namun kalau perannya dibalik, orang Yehuda yang justru ditolong sama orang Samaria, mau tidak mau, para murid dan ahli Taurat harus melihat si Samaria sebagai pahlawannya. Kalau orang Samaria bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh bebuyutan, yaitu saya, kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya malah berpikir dia bukan manusia? Kenapa saya malah mau menghukum dengan api dari langit? Saya harus meneladani si Samaria. Dan dalam kesadaran bahwa orang Samaria bisa menunjukkan teladan ini, akhirnya pendengar Yesus melihat orang Samaria bukan lagi di bawah, tapi sejajar atau bahkan lebih di atas mereka. Dan dalam pemikiran seperti inilah, dalam nuansa kesadaran teladan seperti inilah, terjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Sebab kalau orang Samaria bisa menunjukkan kasih kepada sesama seperti kepada diri sendiri, hal yang tidak bisa mereka lakukan, tidak bisa murid-murid lakukan, tidak bisa ahli Taurat lakukan, tentu orang Samaria ini lebih manusia daripada saya.
Dan kalau orang Samaria ini bahkan bisa menaati Taurat lebih dari saya yang ahli Taurat, karena ingat, kasih kepada sesama itu adalah inti Taurat. Maka begitu dalam perumpamaan Yesus orang Samaria melakukan inti Taurat, jelas dia lebih ahli Taurat daripada si ahli Taurat. Dia lebih daripada murid-muridnya Sang Firman dalam hal meneladani atau melakukan firman. Dan akhirnya dalam kondisi seperti ini muncullah kerendahan hati, kesadaran akan keberdosaan diri, dan pertobatan. Nah, perumpamaan orang Samaria yang baik hati ditutup dengan pertanyaan di ayat 36-37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, hai ahli Taurat, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Belas kasihan dan perbuatlah demikian jelas mengkoneksikan penutup perumpamaan ini dengan perintah yang pertama dan utama yang dibahas sebelumnya. Belas kasihan berkoneksi dengan kasih hilah, perbuatlah demikian, perbuatlah demikian. And this is very beautiful. Ahli Taurat datang untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan perintah pertama dan utama, tapi Yesus malah membuat ahli Taurat ini bertobat dengan dasar jebakan yang sama. Jadi siapa yang sebenarnya terjebak di sini? Siapa yang mencobai siapa di sini? Very beautiful. But the question remains, dari mana prejudis dan kebencian ini berasal? Dari mana mentalitas us versus them ini muncul? Karena tiba-tiba di masa Yesus kita sudah mendapati adanya komunitas yang terpecah-pecah. Yerusalem sudah lawan Samaria, pemungut cukai sudah benci sama orang Israel, dan sebaliknya, pendosa vs para imam, Farisi versus Saduki, Farisi versus Yesus, semuanya sudah terpecah-pecah. Dan di masa Yesus itu mudah sekali bagi orang-orang untuk menyebut satu sama lain sebagai orang berdosa. Di Lukas 7 ayat 39 mengatakan, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Di Lukas 19, lagi-lagi sama. Zakeus dengan mudah dikatakan sebagai orang berdosa. Dan yang paling membingungkan adalah Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di sini, Lukas bahkan tidak menspesifikkan siapa orang-orang berdosa ini. Dan kenapa orang-orang ini disebut orang-orang berdosa? Kalau sebelumnya jelas dia perempuan yang terkenal berdosa, baiklah mungkin dia pelacur. Sebelumnya lagi Zakeus, oke, dia pemungut cukai, ada alasan dibenci. Di sini bahkan tidak dispesifikan. Pemungut cukai itu kan pekerjaan, para pemungut cukai itu kan pekerjaan. Tetapi orang-orang ini apa pekerjaannya? Siapa mereka dan kenapa mereka disebut orang-orang berdosa? Apakah mereka semua pelacur? Atau apa kriteria berdosa yang dipakai di sini? Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena di masa Yesus, istilah orang berdosa sudah bukan lagi dipakai ketika seseorang betul-betul berdosa atau melakukan kesalahan yang jelas-jelas melawan Taurat, tapi dipakai sebagai umbrella term, terminologi payung untuk siapapun yang ada di luar kelompok saya. Kalau kamu bukan kelompokku, kamu jelas pendosa. Makanya Yerusalem bisa bilang Samaria berdosa, orang Farisi bisa bilang Saduki berdosa, orang Farisi bisa bilang Yesus sahabat orang berdosa. Padahal Yesus itu rabi. Kalau kamu bukan di kelompokku, tidak peduli kamu melakukan Taurat atau tidak, kamu pendosa. Ini jelas mentalitas us versus them. Tapi dari mana mentalitas ini lahir? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat perjanjian lama kepada sejarah ketika hukum Taurat diberikan. Nah, dalam perjanjian lama, kalau kita mundur sejenak, hukum Taurat itu diberikan sebagai cara agar umat perjanjian bisa terus hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Gitu. Jadi karena kasih Allah memilih Abraham, karena kasih Allah memilih Israel, lalu diadakanlah perjanjian kasih. Jadi dasarnya itu kasih. Nah, hukum Taurat diberikan bukan sebagai cara agar seseorang masuk ke dalam perjanjian, karena cara masuknya adalah kasih karunia, tapi cara agar seseorang terus hidup di dalam perjanjian itu. Nah, ketika hukum Taurat diberikan, kekudusan memang menjadi poin yang penting.
Karena ada tertulis di Imamat 19, kuduslah kamu sebab aku ini kudus, kata Tuhan. Tetapi kekudusan tidak pernah dilihat sebagai hal yang pertama dan utama. Ingat, apa perintah pertama dan utama, apa isi seluruh Taurat? Kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi Allah. Atau terbalik, kasihilah Allah yang harus tunjukkan dengan kasih sama manusia. Dan ini clear, karena memang waktu awal Yahweh mengadakan perjanjian dengan Abraham, yang ditonjolkan itu kasih. Karena kasih karunia, bukan kekudusan dari pihak Abraham. Jadi, kekudusan tidak pernah dilihat sebagai oposit dari kasih. Kekudusan tidak pernah dilihat sebagai oposit dari kasih. Justru kekudusan harus dibangun di atas kasih. Karena kasih Allah kepada kita, maka Allah menguduskan kita. Karena kasih kita kepada Allah, maka kita hidup di dalam kekudusan. Selalu kekudusan dibangun di atas dasar kasih. Dari semula, kekudusan tidak pernah dilihat sebagai nilai yang lebih besar dari kasih, atau dengan kata lain, ketidakkudusan tidak boleh jadi alasan tidak mengasihi. Ketidakkudusan tidak boleh jadi alasan tidak mengasihi. Tetapi sayangnya, pesan ini tidak pernah benar-benar sampai ke dalam pemahaman Israel. Sehingga akhirnya Israel yang menerima hukum Taurat mulai menganggap orang-orang non-Yahudi yang tidak punya Taurat sebagai orang fasik. Nah, dalam perjanjian lama, terutama dalam kitab Mazmur, sebutan orang fasik itu seringkali tidak berkonotasi kepada pembuat kejahatan, tapi kepada orang-orang non-Yahudi. Somehow mereka lupa bahwa berkat Abraham adalah juga untuk semua bangsa-bangsa. Mereka lupa bahwa Ayub itu bukan orang Yahudi. Mereka lupa bahwa Rut bukan orang Yahudi. Mereka lupa bahwa Yunus diutus kepada bangsa Asyur untuk menyelamatkan bangsa Asyur. Hukum kekudusan yang seharusnya dibangun di atas dasar kasih malah dijadikan alasan untuk memisahkan diri secara ketat. Mentalitas us versus them mulai muncul. Dan mentalitas ini semakin kuat ketika Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Di zaman anaknya Salomo, Raja Rehabeam. Nah, ketika terpecah menjadi dua, kerajaan utara itu menunjuk kota Samaria bukan hanya sebagai ibu kota, tapi sebagai tempat penyembahan yang baru. Nah, penunjukan Samaria ini itu dianggap bertentangan dengan perjanjian Allah dengan Daud, karena perjanjian Allah dengan Daud menunjuk kota Sion alias Yerusalem sebagai pusat penyembahan. Nah, karena kerajaan utara menunjuk Samaria dan itu dianggap bertentangan dengan perjanjian, kerajaan selatan langsung menganggap kerajaan utara keluar dari perjanjian Allah. Ketidakkudusan dijadikan alasan tidak mengasihi. Kalian bukan lagi umat. Dan kebencian Yerusalem terhadap Samaria dan sebaliknya terus bertahan sampai ke zaman Yesus. Sekarang kalian sudah dianggap orang fasik, orang non-Yahudi. Sama seperti tidak ada hukum dalam kehidupan kalian. Mentalitas us versus them muncul. Padahal di masa ini, Nabi Elia itu masih diutus Yahweh ke Israel. Di masa ini, Nabi Hosea dan Nabi Amos itu masih diutus ke Israel. Jadi Allah masih menganggap kerajaan utara sebagai umat. Tapi lucunya Allah masih menganggap sebagai umat, sesama saudaranya, si kerajaan selatan malah sudah mengekskomunikasi dan menganggap, oke, kamu bukan lagi umat. Mentalitas us versus them semakin kuat. Dan akhirnya memuncak semakin parah di zamannya Ezra sampai ke 400 tahun masa intertestamental. Kita tahu bahwa akhirnya kerajaan selatan dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka. Begitu mereka kembali dari pembuangan setelah 70 tahun, terjadi kebangunan rohani. Bait Allah kedua terbangun. Nah, tetapi perubahan lebih besar dikerjakan oleh Ezra. Bait Allah didesentralisasi. Ezra membangun sinagog di semua kota agar kerohanian tidak langsung terpusat ke Yerusalem doang, agar kerohanian bisa langsung tersebar ke seluruh wilayah Yehuda. Kitab Taurat disalin banyak-banyak terus-menerus. Disinilah akhirnya muncul para ahli Taurat karena salah satu tugas mereka adalah menyalin Taurat. Disalin sebanyak mungkin, disebar ke semua sinagog agar semua umat bisa membaca Taurat, tidak harus menunggu hari raya dulu baru mendengar Taurat. Dan ini sebenarnya hal yang baik sekali. Hanya saja semangat utama yang muncul di masa ini adalah semangat mencegah pembuangan terjadi lagi. Sehingga di masa ini, orang-orang itu ekstra sensitif terhadap kelompok-kelompok yang menurut mereka bisa menyebabkan satu bangsa terbuang lagi.
Nah, disinilah akhirnya komunitas terbagi-bagi ke dalam berbagai sekte. Saduki, Zelot, Eseni, Farisi mulai muncul di 400 tahun masa intertestamental ini. Dan masing-masing sekte ini melihat diri mereka sebagai penjaga perjanjian yang paling baik lebih dari yang lain. Farisi jelas lebih baik menjaga perjanjian daripada Saduki, dan begitu seterusnya. Dan akhirnya semua sekte ini melihat satu sama lain sebagai pengancam perjanjian. Akhirnya setiap sekte mulai menyebut sekte yang lain sebagai orang berdosa. Dan yang paling vokal menyebut semua sekte yang lain sebagai orang berdosa adalah orang Farisi. Nah, nama Farisi itu memiliki arti separated ones, orang yang terpisah. Dari namanya aja sudah jelas prejudisnya, kita terpisah dari kalian, sorry. Dan menurut Farisi, cara agar umat Yehuda bisa terus ada di dalam perjanjian dengan Allah adalah mempertahankan kekudusan imamat, terutama soal hukum makanan, hukum sabat, dan hukum perjamuan meja. Bukan kasih loh, tapi kekudusan. Padahal padahal umat perjanjian masuk ke dalam perjanjian karena kasih karunia, tetapi yang didorong bukan kasih, tapi kekudusan. Lucu sekali. Kekudusan soal hukum makanan, hukum sabat, hukum perjanjian meja. Dan kita bisa lihat di sepanjang berantemnya Yesus sama orang Farisi, terus tiga ini yang muncul. Kok murid-muridmu makan sebelum cuci tangan sih? Kok kamu menyembuhkan orang sakit di hari Sabat sih? Kok kamu makan di rumah orang berdosa, kamu duduk semeja dengan orang-orang berdosa sih? Kenapa terus ini yang disebut? Karena dalam pemikiran orang Farisi, tiga hukum ini adalah hukum imamat yang terutama. Nah, patut digarisbawahi family, bahwa dari pelajaran sejarah ini, prejudis dan diskriminasi us versus them itu muncul karena motivasi kekudusan. Muncul karena motivasi yang dianggap paling suci. Mereka ingin mempertahankan kekudusan, mereka ingin memastikan kita tidak tercemar dan tidak tercampur dengan mereka yang tidak punya hukum. Mereka ingin memastikan kita terus setia kepada perjanjian dengan Allah, dengan Daud. Mereka ingin memastikan bahwa bangsa mereka terus ada di dalam perkenanan Allah. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak ingin terbuang lagi. Motivasi mereka tuh kudus sekali. Jelas ini motivasi yang baik. Tetapi dari motivasi yang baik ini bisa muncul diskriminasi. Dan ini jelas harus jadi pelajaran buat kita. Sekalipun motivasi mereka baik, mereka salah bergiat. Bukannya bergiat dalam kasih yang menguduskan, mereka malah bergiat dalam kekudusan yang tidak mengasihi. Sekali lagi, bukannya bergiat dalam kasih yang menguduskan, mereka malah bergiat dalam kekudusan yang tidak mengasihi. Dan ini jadi cerminan bagi kita, gereja di masa modern. Karena bukankah kita suka melakukan ini? Dalam rangka takut membuka celah, kita gereja itu kadang-kadang menutup gerbang begitu rapat, sampai-sampai belas kasihan dan penerimaan itu tidak bisa menembus gerbang kekudusan ini. Hati-hati, family. Kita terkadang masih memperlakukan beberapa dosa dan beberapa kelompok seperti kusta rohani, harus dijauhi sejauh-jauhnya, kalau bisa kita ekskomunikasi. Di dalam gereja modern, mentalitas us versus them itu jelas masih ada. Somehow, template respon gereja atas kesalahan, kelemahan, dan kemalangan seringkali adalah rejection. Kamu cerai, reject. Apalagi kalau pendeta yang cerai, reject. Lebih baik kamu tidak jadi Kristen dulu, cerai dulu sebelum jadi Kristen, lalu ketika jadi Kristen menikah lagi, itu baru dianggap sah. Lebih daripada kamu Kristen sudah di dalam belas kasihan cerai. Tidak ada ampun. How can this be? Ini lucu sekali loh. Dan beberapa peraturan gereja betul-betul melihat ini sebagai sah. Kalau kamu menikah di luar gereja, boleh cerai karena itu tidak di dalam Tuhan. Tapi aneh sekali. Kekudusan yang tidak mementingkan kasih, sehingga ketika seseorang jatuh, ketika seseorang salah, lemah, menerima kemalangan, reaksi kita tuh rejection. Akhirnya muncul sin is not to be confessed at the church, but to be hidden. Dosa itu jangan diakuilah di gereja, disembunyikan saja. Isn't that sad? Dan tidak heran akhirnya ketika jemaat-jemaat melihat rejection ini, begitu mereka sendiri berdosa, mereka tahu persis apa yang akan terjadi sama mereka, maka mereka menutup rapat-rapat dosa mereka. Gereja akhirnya penuh dengan orang-orang yang bertopeng.
Yang kesaksian mimbarnya hanya soal berkat, hanya soal mujizat, yang bergumul diam-diam, menangis diam-diam, karena mereka takut kelemahan mereka dijadikan gosip dan senjata untuk menyerang mereka kelak. Kenapa mereka takut? Karena mereka juga pernah melakukannya terhadap sesama mereka sendiri. Jadi mereka terus memasak, enggak, semuanya baik, semuanya happy, semuanya senyum, semuanya haleluya, semuanya mujizat, Yesus baik. Padahal di dalamnya mereka sedang bergumul, sedang meragukan keberadaan Allah, sedang berpikir harus pindah gereja atau tidak, dan tidak pernah diungkapkan keluar. Itu sebabnya kenapa mega church laku banget akhir-akhir ini. Kenapa? Karena mereka aman dalam lingkaran mereka. Tidak ada orang yang tahu siapa mereka, gue duduk, gue pulang, nggak perlu menyapa. Dan karena itu mereka aman dari penghakiman. Lalu bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan? Apa solusinya? Solusinya ada di dalam pelayanan Yesus. Di dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32, Yesus sudah dengan jelas menyatakan mission statement-nya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lihat cara Yesus memanggil kita. Bukan pendosa, bukan penjahat, tapi pasien. Cara Yesus melihat kita adalah sebagai orang sakit, sekalipun kita berdosa. Orang sakit, bukan orang yang sengaja berdosa, bukan orang yang keras kepala dan tidak mau berubah, bukan orang yang bebal dan tidak mau menerima dorongan roh, tapi orang sakit. Dan yang dibutuhkan orang sakit itu bukan penghakiman atau penghukuman, bukan rentetan panjang list untuk meyakinkan bahwa dia betul-betul orang berdosa. Yang dibutuhkan orang sakit adalah obat, perawatan, dan pemulihan. Yang dibutuhkan orang sakit bukan polisi atau hakim, tapi tabib. Dengan demikian, peran gereja itu bukan kantor polisi. Peran gereja itu bukan pengadilan, peran gereja itu rumah sakit. Peran kita sebagai sesama orang Kristen bukan untuk menunjukkan kefasikan seseorang, tapi untuk menerima dia dalam kasih. Kembali kepada teks utama kita, Lukas 10, jangan lupa bahwa perintah pertama dan utama adalah kasih. Secara khusus, perumpamaan orang Samaria yang baik hati menunjukkan kasih yang ditekankan di sini adalah kasih yang tidak mendiskriminasi siapapun, termasuk mereka yang tidak punya kekudusan. Kasih yang especially tidak menolak seseorang karena perbedaan, karena kesalahan, karena kegagalan, karena kelemahan, dan karena dosa-dosanya. Dan kenapa pesan ini penting buat kita di SCTHI? Karena kita sedang ada di masa pembangunan. Family, ketika nanti gereja kita sudah selesai dibangun, siapa yang akan diutus Tuhan ke dalam komunitas kita? Seperti apa bentuk dan wajah jiwa-jiwa baru yang begitu giat kita doakan? Siapa yang akan jadi anggota keluarga kita yang baru nanti? Bukankah yang akan diutus Tuhan ke gereja kita adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan dosa? Bukankah yang akan dipanggil Tuhan sebagai keluarga kita yang baru adalah mereka yang butuh penerimaan dan juru selamat? Kita tidak mungkin berharap orang-orang yang datang ke gereja kita sudah kudus otomatis atau sudah dewasa rohani otomatis. Maka pertanyaannya, selagi gereja secara fisik dibangun, akan jadi gereja model apa kita? Akan jadi keluarga model apa kita? Nah, saya berdoa dan berharap agar kita tidak jadi keluarga dan gereja yang dibangun di atas motivasi kekudusan. Sekali lagi, saya tahu kekudusan penting. Tapi kalau kita melihat kekudusan sebagai nilai utama, kita akan tergelincir seperti orang Farisi. Kita akan mulai melihat kesalahan dan kegagalan dan perbedaan sebagai ancaman perkenanan Tuhan. Dan kita akan bergiat mati-matian membuktikan dia salah supaya dia bertobat, bukannya menerima dia. Kita lupa bahwa yang membuat kita masuk ke dalam perjanjian dari awal adalah kasih karunia, bukan kekudusan. Kalau kekudusan syarat utama, tidak mungkin Yesus mau mati bagi kita selagi kita berdosa. Kasih adalah syarat utama. Dan saya berdoa supaya gereja kita sebagai keluarga, dibangun di atas dasar motivasi kasih. Izinkan saya tutup dengan statement ini. Tujuan gereja yang pertama dan utama bukanlah untuk menegakkan kekudusan Allah. Yang pertama dan utama adalah untuk menegakkan belas kasihannya atas dunia. Thank you. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, izinkan kami menjadi gereja
jadi keluarga yang betul-betul mengasihi satu sama lain. Betapa kami paham kekudusan adalah hal yang penting, betapa kami paham kekudusan adalah karakteristik Allah sendiri. Tapi lebih dari itu kami paham tidak ada memang kekudusan di dalam kami sekalipun kami sudah jadi orang Kristen. Kekudusan yang ada di dalam kami adalah kekudusan karena anugerah. Kekudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kekudusan yang muncul karena kasih karunia. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang berhutang anugerah, kami yang berhutang penerimaan, kami yang berhutang kasih karunia, izinkan kami menunjukkan kasih karunia yang sama, penerimaan yang sama kepada sesama kami. Baik family yang sudah menjadi family, maupun family yang akan menjadi family yang baru. Izinkan kami menjadi gereja yang betul-betul jadi terang. Terang di dalam kasih penerimaan, terang di dalam pesan kabar baik Injil yang mengasihi semua orang yang berdosa, termasuk kami yang terus dan terus berdosa. Tuhan tolong kami, kiranya Yesus ada di tengah-tengah kami, dan kiranya ini yang jadi kesaksian utama kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal, hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Coach Chan untuk firman-Nya. Semua diberkati, amin. Kita belajar lagi kembali bahwa di atas segalanya kasihlah yang terbesar. Dan mungkin kalau kemarin-kemarin kita masih belum mengerti, hari ini kita kembali dibaharui, kembali diingatkan, dan mari kita praktekkan itu, mari kita sama-sama menjadi satu tubuh GSJTHI yang saling merangkul, saling mengasihi di atas segalanya. Sebentar kita mau mendengarkan pengumuman yang datang pada hari ini. Kembali mengucapkan welcome home untuk semua family. Selamat datang kembali ke rumah Tuhan. Kita belum di rumah Tuhan, tapi kita sama-sama bisa beribadah. Itu sebuah anugerah, sebuah privilege yang besar yang boleh kita rasakan. Dan pengumuman yang datang untuk hari ini kembali mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah melayani, untuk Om Ronald, Tante Gyu, untuk Coach Chan, untuk Ko Wong yang juga di balik layar untuk record semuanya, biar kiranya Tuhan berkati. Dan selagi pengumuman dibacakan, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan. Untuk QR code-nya sudah ada di sini. Kemudian juga kita mau mengingatkan bahwa minggu depan ada Sunday Service masih di bulan yang sama, bulan Diakonia, dengan tema melayani dengan talenta yang akan dilayani oleh Pendeta Egawati. Mari kita sama-sama juga untuk tetap datang, untuk kembali mendengar firman, untuk kembali diperbaharui. Kemudian kita nggak lupa untuk setiap family, kalau di setiap hari Kamis di Instagram GSJTHI ada box untuk bisa menuliskan prayer request ataupun praise report, biar ketika kita punya pergumulan, kita bisa share untuk didoakan bersama. Ketika kita punya kabar sukacita, kita bisa bersaksi akan kebesaran Tuhan, dan itu bisa diketikkan di prayer request dan praise report box-nya. Kemudian untuk kids service, mengingatkan bahwa setiap minggu tetap ada ibadah, yaitu melalui YouTube di minggu ke-1 dan ke-3. Videonya akan di-up setiap jam 10 pagi, jadi setiap family yang punya anak, cucu, saudara, atau ponakan bisa di-share untuk bisa sama-sama beribadah. Dan kalau untuk minggu kedua dan minggu keempat itu via Zoom, di mana kita bisa, anak-anak bisa aktivitas bareng-bareng, mereka bisa ngobrol, mereka bisa interaksi, dan terutama mereka bisa dengar firman sama-sama. Mari kita dukung kids service terus agar di masa seperti ini anak-anak juga bisa tetap bertumbuh secara kerohaniannya. Kemudian kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Saya serahkan kepada Ibu Nancy yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Boleh di-unmute dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali beribadah walaupun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh
terus hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kembali kami mau menaikkan pokok-pokok doa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk situasi Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang mengalami pandemi Tuhan. Biar Tuhan tolong untuk distribusi vaksin-vaksin ke daerah-daerah kecil, ke seluruh pelosok-pelosok di Indonesia, supaya boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong dalam pengirimannya, semuanya boleh tervaksin Tuhan, masyarakat di Indonesia, biar kami semua boleh kuat Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi dan jajarannya Tuhan, menteri-menteri semua. Biar Tuhan pakai beliau dalam membangun Indonesia ini. Kami lihat begitu luar biasa selama pemerintahan Pak Jokowi Tuhan. Biar Tuhan memberi kekuatan, biar Tuhan memberi hikmat, biar Tuhan memberi kesehatan untuk beliau. Biar beliau boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jakarta selama PPKM ini Tuhan yang sedang berlangsung. Biar masyarakat yang mencari kerja, mencari penghasilan di masa-masa ini, Tuhan boleh berkati mereka, supaya mereka boleh terus kuat di dalam Engkau, supaya mereka boleh Tuhan beri berkat, dan mereka tidak kekurangan Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk komsel-komsel yang ada di GSJ ATHI, komsel couple, komsel gabungan youth, komsel teens, biar kami semua terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam komsel ini, di masa pandemi ini, kami tidak mau terlepas daripadamu. Kami mau terus melekat padamu. Tuhan memberkati setiap komsel yang ada, supaya kami boleh terus bergandeng tangan satu dengan yang lain, saling menguatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat di tengah aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka semua, family-family kami di THI Tuhan, dari yang terkecil hingga yang tertua Tuhan. Biar mereka ada dalam perlindungan Tuhan, kesehatan yang sempurna ada Tuhan berikan untuk mereka semua. Biar kami boleh terus Tuhan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Chandra yang sedang membawakan firman-Mu. Biar Tuhan terus mengurapi, biar Tuhan terus pakai, beri hikmat apa yang harus dilakukan untuk boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun dia berada. Tuhan beri kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang membuka, Tuhan pasti yang mengakhiri. Dan Tuhan memberkati semua pekerja-pekerja yang sedang membangun gereja-Mu Tuhan, supaya mereka boleh membangun dengan hati yang sukacita, supaya mereka boleh terus mengerjakannya dengan takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya gereja-Mu akan terbangun. Terima kasih Tuhan, berkati kontraktor, vendor-vendor yang ada semuanya, juga panitia pembangunan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, untuk dana-dana yang diperlukan Tuhan pasti akan cukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk terus kesembuhan, kesehatan Pak Gembala Tuhan. Kami percaya segala sakit penyakit sudah Tuhan tanggung, tidak ada lagi yang tersisa dan sembuh secara total. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan terus jemaat-Mu di THI Tuhan.
dalam kuat kuasa-Mu, dalam pimpinan-Mu. Biar mereka terus semakin kuat di dalam Engkau dalam masa-masa pandemi ini. Mereka terus boleh hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ini. Seorang istri yang sakit. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga serahkan bila ada jemaat kami, family kami yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doa berkat akan didoakan oleh Bapak Gembala. Baik, kepada sidang jemaat family, kita akan mengakhiri ibadah raya pagi ini. Kita masih menggunakan Zoom dan kita berdoa, kita berharap minggu depan kita sudah bisa ibadah juga ya, secara onsite, secara fisik maupun mungkin masih jumlah atas ya, tetapi kita mau ya, dan juga kalau memang bisa nanti pelayanan praise and worship dan sebagainya sudah ada di gereja. Terima kasih buat semua yang sudah melayani sekali lagi. Ya, kiranya Tuhan akan memberkati. Mari kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satu lagi dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hadirat Tuhan di tengah kami, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian karena memang Kau Allah yang layak disembah, layak yang ditinggikan. Kami juga mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan untuk kami terus bisa mengasihi sesama kami. Kami tidak boleh mengkotak-kotakan, kami tidak boleh hidup eksklusif atau merasa benar sendiri, tetapi kami harus mengasihi sehingga ada kasih Tuhan yang di dalam kami itu mengalir sehingga mereka bisa mengenal kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Tuhan memberkati semua yang sudah melayani pagi ini, dan biarlah kami hidup terus untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari segenap sidang jemaat family, kita mengangkat kedua belah tangan kita akan mengakhiri ibadah raya pagi ini. Hiduplah di dalam kasih, terlebih kasihlah sesamamu, kami sehingga mereka bisa merasakan Kristus yang ada dalam kita, menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Maka sekarang terimalah berkat Allah Bapa, cita kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari pagi hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Mari semua diberkati sama-sama, katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Mari buka bersapa satu dengan yang lain. Oke, family bisa Halo. stay untuk Selamat pagi. Pagi semua. Merdeka. Suyin udah 17-an nih Suyin. Iya, background kantor kemarin. Berkati. Oh iya, Tuhan Pro Spirit ya. Halo Jaya. Edi, Lili, Om, Cece.